Baik pemirsa, alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Walaupun di tengah pandemi saat ini, semoga tidak melunturkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa sendiri merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim dan juga itu terdapat dalam rukun Islam. Dalam Al-Quran juga tercantum kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu tujuan kita dalam berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa, tidak terasa tepat pada hari ini umat Islam sudah menjalankan ibadah puasa selama 2/3 bulan puasa atau selama 20 hari penuh. Tinggal menghitung hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Pemirsa, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan selama bulan puasa seperti membayar zakat, sholat tarawih, sahur, ngabuburit dan juga berburu takjil yang bisa dilakukan selama bulan puasa ini. Kegiatan-kegiatan seperti ngabuburit dan juga berburu takjil sudah berkembang sangat pesat di tengah masyarakat sejak dahulu. Itu meliputi dari berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak, orang tua, muda-mudi yang turut ikut andil dalam meramaikan kegiatan tersebut. Apalagi saat awal-awal bulan puasa, euforia dari menyambut berburu takjil, ngabuburit itu sangatlah terasa. Orang-orang biasa menghabiskan waktu ngabuburit dengan berjalan-jalan sore, dan itu juga dimanfaatkan dengan mencari takjil sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Akan tetapi bagi Anda, warga atau masyarakat Kebon Bawang dan sekitarnya, tidak perlu bingung ataupun khawatir apabila Anda ingin mencari takjil atau menu berbuka puasa. Karena apa? Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, bazar ini tetap buka walaupun di tengah pandemi seperti saat ini. Bazar ini kebetulan berdiri di RW 06 Kebon Bawang, Jakarta Utara. Di bazar ini juga terdiri dari belasan stand, jadi itu tidak akan membuat Anda bingung untuk membeli makanan atau minuman apa, karena makanan atau minuman yang dijajakan pun cukup bervariasi, baik dari makanan ringan, makanan berat, maupun minuman-minuman segar yang siap memanjakan lidah Anda. Anda juga tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam apabila Anda ingin membeli takjil untuk berbuka puasa di bazar ini. Perlu kita ingat lagi tapi pemirsa, bahwasannya pandemi COVID-19 saat ini masih menyelimuti kita. Seperti tahun sebelumnya, kita masih berpuasa di tengah situasi pandemi saat ini. Apalagi terdapat virus varian baru yaitu B177 asal Inggris yang risiko penyebarannya lebih tinggi yang dilakukan oleh anak muda. Walaupun imunitas anak muda terbilang tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan anak muda dapat terkena virus tersebut dan terjadi kontak dengan orang tua maupun anak kecil. Apabila hal itu terus berlangsung, klaster penyebaran virus COVID-19 dan virus lainnya akan terus berkembang. Agar penyebaran itu tidak terus berkembang, kita tetap harus melaksanakan protokol-protokol yang sudah dianjurkan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Saat ini saya akan mewawancarai seorang pedagang, yaitu mari kita saksikan. Halo Ibu, selamat sore. Sore Mbak. Dengan Ibu Dina. Ibu Dina ini tinggalnya di daerah Swasembada Timur 17. Suasana Timur 17. Iya. Itu tuh yang dagang di sini boleh hanya RW 6 aja atau bebas kan, karena ini bazar RW 6 ya tulisannya. Iya, Pasar RW 06, tapi yang jualan bebas. Bebas apa aja ya? Iya, siapa aja boleh. Oh, itu Ibu ini jualan apa aja? Saya sih pokoknya cuma pisang hijau sama risol. Oh
itu aja. Ya? Tapi kadang ada yang nitip kue, Ada ada pesanan juga lah ya. ada pesanan kalau pisang hijau itu pesanan dari kantor Bank BNI Kelapa Gading itu yang sering pesen, terus sama Kapolsek Tanjung Priok. Iya. Ini besok malam Lebaran juga Kapolsek Tanjung Priok pesen. Ini tuh bazar ini tuh sampai takbiran juga masih ada atau Kayaknya akhir itu besok, Mbak. akhir besok ya? Cuma kalau saya sekarang udah terakhir nih jualan ya. Ini ibu udah berapa lama jualan di bazar ini? Saya sih baru tahun ini aja. Tapi ini kan bazarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dari tahun ke tahun ada bazar, cuma kalau saya baru ini. Ibu sebelumnya sebelum bulan puasa ini berjualan juga atau Saya kalau pagi jualan di rumah nasi kuning. nasi kuning? Iya. Terus Bu, ini kan bazar kayak gini tuh ada ininya nggak sih Bu, kayak iuran atau apa gitu? Ya iurannya ya nyewa per meja Per meja itu berapa? 300. 300. Iya, sama setiap jualan uang kebersihan 7.000. Itu kalau nggak ada iuran kan juga pandemi kayak gini Bu, pendapatannya kayak gimana Bu? Iya, pendapatannya ya agak kurang. Agak kurang Karena pandemi ya. Ini biasanya ramai jam berapa sih Bu? Sekitar jam berapa? Rame jam segini. Biasanya jam dari setengah 4 itu udah rame. Cuma ini kan Cuma ini kan kantor udah pada libur kan. Jadi ya? udah sepi Oh, yang ini kebanyakan warga sekitar sama kantor-kantor juga ya karena Iya, waktu kantor-kantor masuk kalau orang-orang pulang kantor pada mampir sini ya. kalau ini tuh Bu, protokol yang ditetapkan di sini Daging, telur, mayones. 3.000. Mau berapa biji? baik pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dina tadi bahwa bazar ini buka dari jam 3 sore sampai jam habis maghrib, yaitu jam 6:30-an. Ia sudah berjualan di sini selama 1 tahun terakhir, tetapi bazar ini sudah ada dari tahun ke tahun. Menurut dia, pendapatan selama pandemi saat ini sangat turun karena walaupun dia baru berjualan di sini, ia juga berjualan di depan rumahnya, tetapi pendapatan memang tidak bisa dipungkiri sangat berdampak akibat pandemi saat ini. Terus juga protokol-protokolnya seperti yang saya lihat saat ini sudah pada memakai masker dan juga ada tempat cuci tangan yang disediakan oleh oleh koordinator sini. Saat ini saya akan mewawancara ibunya lagi perihal protokol yang sudah disiapkan. Ibu, boleh lanjut? Iya boleh. Ini protokol-protokolnya itu seperti apa? Ya seperti protokol dari pemerintah aja, kan disiapin cuci tangan juga, pokoknya suruh masker jangan lepas. Terus ibu sebelum berjualan di sini tuh kayak ada swab testnya dulu? Enggak ada. Nggak ada. Yang penting protokolnya dilakuin Iya, aja ya Bu? dilakuin ya. Ya. Terima kasih ya Ibu. Iya Mbak, sama-sama. Ya, ditambah lagi oleh Ibu tadi pemirsa bahwa Ibu tersebut berjualan tetapi tidak melakukan swab test terlebih dahulu, tetapi tetap melakukan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah sendiri. Bisa dilihat di belakang saya saat ini para pembeli sudah ramai berdatangan. Pembeli juga menerapkan protokol yang sudah disediakan. Akan tetapi apakah para pengunjung tahu bahwa ada varian virus baru yang ada di Indonesia saat ini? Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mewawancarai salah satu pembeli. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Dengan Kakak siapa namanya? Dengan Kak Lutfia. Lutfia. Ini Kakak tinggal di sini juga? Iya, di daerah sini juga. Biasanya Kak sering ke sini atau Sering Kak, lumayan. Soalnya kan dekat rumah juga. Ini kenapa Kakak milih beli takjil di bazar ini tuh kenapa? Karena banyak pilihannya sih Kak. Dari makanan ringan ada, makanan berat juga ada. Terus juga kan apalagi lagi puasa kayak gini kan, pengen yang segar-segar. Terus di sini juga banyak banget minum yang segar. Terus
tempatnya juga strategis, dekat rumah juga, murah-murah juga. Terus Kak, menurut Kakak protokol yang sudah disediakan di sini gimana Kak? Kalau menurut saya sih udah ya, karena dari depan udah dilihat udah ada disediain tempat cuci tangan, terus juga harus menggunakan masker. Cuma kalau misalkan lagi rame suka banyak orang kan, jadinya buat kerumunan gitu, jadi kurang jaga jarak lah. Kakak tahu nggak kalau ada virus baru yang masuk ke Indonesia? Kalau yang saya lihat di TV sih ada ya Kak, namanya yang virus dari Inggris itu, Iya. virus B177 ya. Iya betul. Kalau salah. Menurut Kakak nih kan nggak semua orang nonton ngikutin terus ya perkembangan virus maupun virus corona maupun virus lain. Menurut Kakak kalau misalkan ada orang yang belum tahu gitu kalau ada virus baru yang datang ke Indonesia tuh langkah yang diambil pemerintah tuh sebaiknya kayak gimana Kak? Kalau menurut saya sih harus dikampanyekan Kak, harus terus dikampanyekan. Karena kan jangan karena sempat menurunnya penularan COVID ini malah jadi ngerasa bebas gitu. Seharusnya malahan kan ada virus masuk baru lagi ke Indonesia. Bebas ya? Iya. Terus Kak, kira-kira nih harapan Kakak biar masyarakat tuh lebih waspada gitu sama virus ini, karena kan ini udah hampir mau 2 tahun ya kalau bisa dibilang di Indonesia tuh. Ya nggak muluk-muluk sih Kak, karena kan di berita juga udah diberitain yang meninggal, yang positif juga udah banyak. Semoga lebih sadar lagi aja masyarakat, karena kan imbasnya juga nggak buat kita juga, maksudnya buat masyarakat lain juga. Terus menurut Kakak lagi nih, langkah yang harus diambil pemerintah tuh gimana? Kan kalau kita lihat ya kayak ada aja orang yang nggak pakai masker gitu di luar rumah. Menurut Kakak tuh langkah yang sebaiknya diambil pemerintah tuh kayak apa? Harus lebih tegas aja sih, karena kenyataannya masih banyak banget masyarakat yang bandel nggak pakai masker gitu. Yaudah, makasih ya Kak Ya. waktunya. Baik pemirsa, seperti yang sudah Kakak tadi katakan bahwa virus yang baru masuk ke Indonesia ini, dia mengetahui bahwa adanya virus baru dan dia juga berharap agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan agar penyebaran virus ini dapat berkurang. Dia juga berharap agar pemerintah lebih tegas lagi memberikan sanksi-sanksi terhadap oknum-oknum yang masih mengindahkan protokol kesehatan tersebut. Pemirsa, selain makanan dan minuman yang disediakan juga bervariasi, harga pun cukup ramah di kantong. Terlebih lagi tempatnya yang strategis dan juga tempat parkir yang memadai, yang membuat orang-orang tertarik memburu takjil di bazar ini. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu tukang parkir yang sudah menertibkan kendaraan di tempat parkir yang sudah disediakan agar tidak terjadi kemacetan, karena perlu diingat bazar di sini juga dilakukan di tengah jalanan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yang biasa dilalui oleh kendaraan. Mari kita mencari tukang parkirnya agar kita bisa mewawancarai. Bisa dilihat pemirsa, banyaknya dagangan yang dijajakan baik dari makanan ringan, makanan berat maupun es juga banyak yang dijajakan di dagangan di bazar kali ini. Saat ini saya bersama dengan salah satu tukang parkir yang kebetulan memarkirkan daerah sini yang menertibkan kendaraan. Halo Bapak, selamat sore. Ya, sore. Dengan Bapak siapa? Selamat. Selamat, ini markirin di sini ya Pak. Ini tuh sendiri atau ada yang lain juga? Ada yang lain, ada 4 orang. Oh, 4 orang. Ini tuh biasanya kalau rame-rame itu jam berapa sih Pak kalau kendaraan? Mulai dari jam 3. Dari jam 3 tuh udah mulai ada rame ya? Iya. Itu tuh suka ada macet gak sih Pak? Kemacetan tuh terjadi gak kalau rame gini? Kalau macet ya terjadi. Cuma kan kita harus tutup jalan. Oh, harus emang ditutup jalannya khusus untuk Iya, aku tutup ini ya? Ini buat pasar. Oh gitu ya, ada baik Pak, terima kasih. Iya.
Seperti yang sudah dikatakan, yang sudah kita dengar pemirsa, bahwa bazar ini sudah ramai walaupun baru buka yaitu jam 3, tetapi para pengunjung sudah berdatangan. Apabila Anda ingin mencari takjil, sebaiknya Anda datang lebih awal agar tidak terjadi kemacetan, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, macet juga kerap terjadi. Tetapi karena ini bazar jadi jalanan khusus ditutup untuk bazar kali ini. Anda juga harus tetap, seperti yang saya tadi bilang, Anda harus tetap datang lebih awal, karena apabila Anda di tengah pandemi saat ini, apabila tidak ingin terjadi kontak langsung dengan para orang lain, Anda harus datang lebih awal ya. Pemirsa, berdasarkan pernyataan para narasumber yang sudah saya wawancarai tadi, pandemi saat ini sangat berimbas dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hal perekonomian. Pendapatan para masyarakat menurun karena adanya pandemi saat ini. Misalnya saja adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Hal itu juga berarti berimbas terhadap pendapatan satu keluarga. Sama dengan halnya dengan perusahaan-perusahaan yang berjualan juga mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli yang membeli dagangan mereka. Apalagi penerapan protokol di bazar ini juga sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, apalagi kan seperti yang tadi saya katakan bahwa ada varian virus baru dari Inggris yang itu harusnya membuat masyarakat lebih waspada lagi terhadap penyebaran virus COVID-19 ini dan virus lainnya. Pemerintah juga diharapkan agar lebih gencar lagi dan transparan dalam memberitakan penyebaran virus COVID-19 dan virus-virus lainnya. Dan juga masyarakat berharap agar pemerintah lebih tegas lagi apabila ada salah satu atau beberapa oknum-oknum yang tidak mematuhi protokol tersebut. Demikianlah pemirsa, saya Safira Salsabila melaporkan dari Bazar Takjil Ramadan RW 06 Kampung Kebon Bawang, Jakarta Utara melaporkan. Saya pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.